Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Aisyah dengan nomor NIM 312310410476, kelas TI 235, ingin memenuhi tugas UTS mata kuliah basis data. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu DBMS? DBMS atau Database Management System adalah software yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan mengambil database. Tujuan utama DBMS adalah menyediakan lingkungan yang mudah dan nyaman bagi pengguna dalam mengambil, menyimpan data, dan informasi. Software ini menyediakan antarmuka yang memungkinkan user membaca, membuat, menghapus, dan mempengaruhi data. DBMS berjalan menggunakan comment system. Dengan menginput komen, administrator database akan memberikan instruksi untuk mengambil, mengubah, atau memuat data yang ada. Selanjutnya ada yang dinamakan redundant data. Redundant data yaitu kondisi yang dibuat dalam database atau teknologi penyimpanan data di mana bagian data yang disamakan diadakan di dua tempat terpisah. Tujuan dari redundant data adalah untuk memastikan data dapat dipulihkan dengan cepat ketika terjadi masalah pada server utama. Redundant data yang boros umumnya terjadi ketika sepotong data diberikan tidak perlu diulang tetapi akhirnya digandakan karena pengkodean yang tidak efisien dan kompleksitas proses. Misalnya, redundant data yang boros mungkin terjadi ketika duplikat yang tidak konsisten dari entry yang sama ditemukan pada database yang sama. Kemudian ada entitas atau entity di dalam database, yaitu benda, orang, tempat, unit, objek, atau hal lainnya yang mempresentasikan data dan tersebut akan disimpan ke dalam pangkal data. Tujuan utama dari entitas basis data adalah untuk memudahkan pengelolaan data dan memastikan keakuratan serta keamanan data dalam sistem basis data. Kunci utama sebuah atribut yang unik alias isinya tidak boleh sama dalam satu atribut. Misalkan, entitas siswa memiliki atribut NIS, sedangkan foreign key adalah sebuah primary key entitas lainnya yang diambil ke dalam entitas baru. Selanjutnya ada composite key, yaitu kunci gabungan dari beberapa kunci. Ini merupakan kunci yang terdiri lebih dari satu atribut. Composite key digunakan dalam database untuk memastikan bahwa data dapat dikenali secara unik. Namun, ada beberapa masalah yang mungkin muncul saat menggunakan composite key, seperti duplikasi data, kesulitan dalam memperbarui data, dan kemungkinan kesalahan data. Adapun beberapa kegunaan index key. Yang pertama ada pemulihan data yang efisien. Maksudnya, kunci indeks memungkinkan basis data untuk dengan cepat menemukan baris tertentu dalam sebuah tabel. Yang kedua ada pengurutan lebih cepat. Maksudnya, kunci indeks dapat mempercepat operasi pengurutan. Yang ketiga ada penegakan kendala. Maksudnya yaitu kunci indeks dapat menegakkan kendala seperti keunikan atau integritas referensial. Dan yang keempat ada optimasi join. Maksudnya yaitu kunci indeks dapat mengoptimalkan operasi join antara tabel. Dan yang terakhir ada indeks penutup. Maksudnya adalah dalam beberapa kasus, indeks dapat menutupi query sepenuhnya, yang berarti query dapat dipenuhi oleh indeks saja tanpa perlu mengakses data tabel sebenarnya. Kemudian ada beberapa jenis arsitektur basis data. Yang pertama ada arsitektur berbasis file. Ini adalah model yang sederhana di mana setiap aplikasi memiliki file data sendiri. Yang kedua ada arsitektur berbasis centralized. Dalam arsitektur ini, semua data disimpan di satu lokasi pusat, biasanya pada server sentral. Yang ketiga ada arsitektur berbasis client server. Ini adalah model yang lebih maju, di mana server menyediakan akses ke basis data dan melayani permintaan dari klien. Yang keempat ada arsitektur berbasis terdistribusi, yaitu
Data didistribusikan di beberapa lokasi fisik dan diakses melalui jaringan komputer. Dan yang terakhir ada arsitektur berbasis peer-to-peer. Dalam arsitektur ini, setiap node dalam jaringan memiliki kemampuan untuk menyimpan dan membagikan data. Selanjutnya ada 3 level basis data. Yang pertama ada level fisik atau physical level. Level ini menunjukkan bagaimana data sebenarnya disimpan secara fisik. Pada level ini, struktur data yang diperlukan digambarkan secara rinci sesuai dengan kebutuhan oleh sistem engineer. Yang kedua, ada level konseptual atau conceptual level. Level ini memberikan gambaran tentang data apa yang sebenarnya perlu disimpan dalam database serta hubungan atau relasi yang ada di antara data dari keseluruhan isi database. Level konseptual ini merupakan suatu pandangan perancangan database tentang data apa dan di mana data itu harus disimpan. Dan yang terakhir ada level pandangan pengguna atau level eksternal. Level ini merupakan pandangan para pengguna database yang dimana pandangan terhadap database tersebut akan berbeda tergantung dari penggunanya, mau menggunakan data apa, mau mengakses data apa, dan membutuhkan data apa. Pada level abstraksi ini, database akan ditampilkan lebih simpel dan menampilkan bagian-bagian tertentu yang relevan dengan kebutuhan penggunanya. Kemudian, kita akan mengetahui apa sih perbedaan basis data hierarki dengan basis data dalam jaringan. Model hierarki adalah struktur data yang diatur dalam model seperti pohon menggunakan hubungan induk anak. Sedangkan model jaringan adalah model basis data yang memungkinkan beberapa catatan ditautkan ke file pemilik yang sama. Adapun perbedaan lainnya, yang pertama ada dalam struktur data. Basis data hierarki menggunakan struktur pohon dengan relasi induk anak, sementara basis data jaringan menggunakan struktur graf yang lebih fleksibel. Yang kedua, ada fleksibilitas. Basis data jaringan lebih fleksibel dalam mengelola hubungan antara entitas karena tidak terbatas pada struktur hierarki tertentu. Dan yang ketiga ada kesulitan penggunaan. Basis data jaringan cenderung lebih kompleks dalam penggunaannya karena fleksibilitas yang lebih besar. Sementara basis data hierarki lebih mudah dipahami dan dikelola karena struktur hierarkinya yang sederhana. Selanjutnya ada perbedaan relational database dengan entity relationship. Entity relationship model akan memiliki lebih dari satu entity dengan adanya suatu relasi di antaranya. Salah satu contoh yang simpel dalam dunia pekerjaan. Pegawai adalah entity A dan bos adalah entity B dan memiliki relasi bekerja untuk pegawai bekerja untuk bos. Sedangkan relational model lebih tergantung pada set data di mana model tersebut memiliki berbagai macam tabel yang dihubungkan dengan key tertentu sehingga user harus memberitahukan DBMS sebuah data untuk mendapatkan informasi lainnya. Contohnya, daftar absen kelas. User memiliki nomor absen dan akan mendapatkan nama siswa. Dan yang terakhir ada perbedaan SQL dengan non-SQL. Database SQL adalah database relasional yang menggunakan struktur query language atau SQL untuk menyimpan, mengambil, dan memanipulasi data. Contohnya yaitu MySQL, PortRedSQL, Microsoft SQL Server, Oracle Database, SQLite, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah contoh programnya. Nah, dalam contoh ini kami membuat database baru dengan nama MyDatabase. Kemudian, kita akan membuat tabel bernama user yang memiliki kolom user ID, username, dan email. Setelah itu, kita menyisipkan beberapa baris data ke dalam tabel menggunakan pernyataan insert into. Akhirnya, kita menampilkan seluruh data yang ada dalam tabel menggunakan pertanyaan select bintang from user. Sedangkan database non-SQL adalah database non-relational yang tidak menggunakan struktur database relasional berbasis tabel tradisional. Contohnya MongoDB, Cassandra, Redis, Amazon DynamoDB, dan lain sebagainya. Berikut adalah contohnya. Nah, dalam contoh ini, desain database penjualan barang yang akan menjelaskan struktur dari setiap tabelnya.
Masing-masing tabel memiliki berelasi atau berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Relasi dibuat dengan menempatkan kunci utama atau primary key pada tabel yang direlasikan sehingga menjadi kunci tamu foreign key pada tabel tersebut. Adapun perbedaan lainnya seperti basis data SQL memiliki skema yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan basis data non-SQL menggunakan skema dinamis untuk data tidak terstruktur. Dan juga adapun kinerja SQL dan non-SQL. SQL memerlukan perangkat keras DB khusus untuk kinerja yang lebih baik, sementara non-SQL menggunakan perangkat keras komoditas. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.